Assalamualaikum. Kita bikin kudapan berbahan dasar labu kuning yang sangat enak. Langsung saja, yang pertama kita bikin talam labu kuning. Kita masukkan 250 gram labu yang sudah dikukus ke dalam blender. Lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 25 gram tepung beras. Tambahkan juga 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Ini saya gunakan setengah resep ya untuk loyang kecil. Dan tambahkan 125 ml santan. Baru kita blender. Ini mudah banget bikinnya, tinggal dicampur dan di blender tanpa menggunakan mixer, tanpa lama-lama juga. Jadi ini tercepat ya bikinnya. Oh ya, santannya teman-teman bisa menggunakan santan instan ya, itu 1 bungkus ditambah air sampai volumenya 250 ml, atau bisa menggunakan santan air perasan langsung ya, itu akan jauh lebih segar dan lebih enak. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita siapkan dulu loyangnya. Kita olesi dengan minyak biar nanti lebih mudah ya mengeluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya juga jangan lupa seperti ini. Selanjutnya kita masukkan adonan labu yang sudah di blender tadi ke loyang. Dan sambil kerja gini, sambil tadi ngeblender, sambil kita panaskan kukusan ya teman-teman, biar nanti pas ini beres kukusannya juga udah panas. Nah, ini setelah kukusannya panas, tinggal kita masukkan saja dan kita kukus sampai kurang lebih 10-15 menit ya. Jangan lupa tutup kukusannya, kita beri kain biar uapnya tidak netes-netes. Sambil menunggu, kita siapkan lapisan warna putihnya. Ini ada 25 gram tepung beras ditambah dengan 15 gram tepung tapioka. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh vanili, kita aduk seperti ini. Lalu tambahkan 130 ml santan. Ini santannya bisa dengan kekentalan yang lebih kental ya. Bisa menggunakan 1 sachet santan instan ditambah air sampai 130 ml, atau teman-teman juga bisa menggunakan 2 sachet santan instannya. Tinggal diaduk dan setelah tercampur kita tuangkan ke atas adonan labu kuning seperti ini. Baru kita kukus kembali sampai matang kurang lebih 15 menit. Nah, ini udah matang. Secepat itu kan bikinnya, tinggal diaduk-aduk, dicampur-campur dan dikukus, jadilah cemilan yang super enak. Ini anak-anak sangat suka ya. Ini bagian pinggirnya tinggal kita sisir seperti ini agar tidak nempel ya. Kita pindahkan ke talenan ya untuk dipotong-potong. Nah, ini dia, gampang banget dikeluarkannya. Tinggal kita potong-potong, dipotong menggunakan pisau yang sudah dibungkus dengan plastik ya, biar tidak nempel-nempel. Secantik ini hasilnya. Ini cocok banget dijadikan sebagai ide isian snack box atau sebagai ide jualan juga. Ini pastinya bakalan laris manis ya. Beralih ke resep yang kedua, kita masukkan 750 gram labu kuning yang sudah dikukus. Lalu kita tambahkan gula pasir. Ini gula pasirnya 250 gram atau 1/4 kilogram ya. Lalu kita tambahkan 250 ml air. Baru kita blender. Kalau teman-teman tidak ada blender, bisa dihaluskan manual ya dengan ulekan, atau bisa dengan saringan juga. Menyesuaikan aja ya, yang penting labunya itu hancur ya teman-teman. Nah, ini setelah hancur labunya, sudah lembut seperti ini, kita tambahkan air
sebanyak 1 liter ya. Jadi ini airnya udah ditakar dan saya gunakan juga untuk membersihkan blendernya. Sayang masih ada yang nempel-nempel ya labunya. Teman-teman kalau mau lebih enak bisa mengganti airnya dengan santan atau dengan susu UHT, itu bakal lebih lembut lagi ya. Lalu kita gunakan 2 bungkus agar-agar plain. Kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita tambahkan larutan labunya ya. Tambahkan ke agar-agar, kita aduk biar nanti konsistensinya itu sama, jadi agar-agarnya mudah larut ya di dalam larutan labunya, jadi tidak mengambang gitu, jadi tidak ada yang bergerindil-gerindil ya. Nah seperti ini, disamakan dulu konsistensinya. Kalau udah hampir sama baru kita masukkan ke jus labunya, lalu kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata baru kita tambahkan kental manis ya. Ini kental manisnya kurang lebih 100 ml atau setara dengan 3 sachet ukuran kecil ya. Teman-teman kalau dengan susu UHT tidak usah nambahin lagi kental manis ya, karena bakalan udah lembut banget, udah kerasa susu. Nah ini kalau udah tercampur kita panaskan sambil terus diaduk, jangan sampai ada yang mengendap atau gosong di bagian bawahnya ya. Kita aduk terus sampai mendidih ya, sampai matang seperti ini sudah mendidih. Kalau sudah mendidih kita bisa matikan api kompor. Selanjutnya kita siapkan loyangnya. Ini saya bilas dulu dengan air matang ya, biar nanti lebih mudah mengeluarkan pudingnya ya. Ini pas banget ya, sesuai ukuran loyang. Loyangnya ukurannya 20 x 20 cm, tingginya 6 cm ya, biar bisa pas banget seperti ini. Nah kita tunggu sampai pudingnya ngeset. Setelah ngeset kita sisir bagian pinggirnya dengan pisau, atau teman-teman juga boleh menggunakan bantuan tusuk gigi ya, di bagian ujungnya tinggal ditempelin aja. Karena tidak ada, saya sisir aja dengan pisau, lalu kita balik ke wadah. Hasilnya cantik banget, bisa langsung dipotong-potong sesuai selera, bisa dijadikan sebagai ide jualan ataupun isian snack box kekinian. Ini bakalan laris manis. Langsung saja dicoba. Dan terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.